warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Agusriani dari kelas 4E dengan NIM 6670230134. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yang diberikan kepada saya, yaitu 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu mengenai apakah terdapat sumber-sumber pendanaan dari partai itu, misalnya dari eksternal atau dari apa gitu, dari hasil wawancara. Pertanyaan pertama itu mengenai apakah ada sumber pendanaan partai dari eksternal. Jawabannya, dari hasil wawancara yang saya wawancara itu Ibu Lilis Nurlilis selaku bendahara DPC Kabupaten Pandeglang, di mana beliau mengatakan bahwasanya DPC Partai Gerindra Kabupaten Pandeglang ini hanya mendapatkan pendanaan dari daerah dan dari iuran anggota dewan, tidak ada dari eksternal. Nah, jadi itu iuran itu dari anggota dewan yang sudah menjadi dewan. Kalau yang calon tidak. Kalau biaya kampanye itu untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif itu dibiayai oleh masing-masing atau biaya dari pribadi. Karena partai hanya mengusung dan memberi jalan saja atau bisa memudahkan mereka untuk bisa mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Yang kedua, pertanyaannya itu apa sih struktur pembiayaan partai itu? Struktur dari sumber internal, pembiayaan dari sumber internal. Oke, sumber pembiayaan partai ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 11, di mana sumbernya itu terdapat dari 3, yaitu dari iuran anggota partai atau bantuan iuran dari perusahaan swasta, dan yang ketiga atau sumber-sumber dari APBN atau APBD. Nah, tujuan dari pemberian pembantuan dana tersebut itu tujuannya untuk menjalankan fungsi partai itu berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabilitas secara transparan. Namun kenyataannya tidak kenyataannya itu ada beberapa di mana pembiayaan dari ketiga tersebut itu tidak berjalan secara seimbang. Nah, di mana kita tahu nih kalau misalnya pembiayaan itu bersumber dari perusahaan swasta. Nah, di situ pasti banyak kontroversial, di mana banyak sekali yang memanfaatkan pendanaan dari sumber swasta ini adanya kepentingan sendiri yang mereka gunakan. Mereka memberikan sumber kepada partai, tetapi mereka memiliki niat untuk mendapatkan imbalannya atau kepentingan dirinya sendiri, melainkan tidak untuk kepentingan masyarakat. Oke, meskipun banyak banget konflik, tetapi pengusaha swasta ini masih bisa menyumbang anggaran kepada partai, di mana harus diawasi oleh peraturan yang ketat dan harus diawasi oleh hukum, yaitu yang dimana ada pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, di mana di situ tuh menjelaskan bahwasannya ada batas maksimum anggaran yang diberikan oleh pengusaha swasta, dan pada siapa saja itu dapat diberikannya, kepada partai apa saja sumber itu dapat diberikannya. Oke, dari pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini menjelaskan bahwa hanya ada 3 kategori pengusaha swasta ini yang dapat memberi bantuan sumbangan pendanaan kepada partai politik ini, yaitu yang pertama, perseorangan itu anggota partai politik dan di mana perjalanannya itu diawasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Yang kedua, perseorangan itu bukan anggota politik, tetapi batas maksimum untuk memberikan sumber itu sebesar 1 miliar. Yang ketiga, yaitu pengusaha atau perusahaan di mana batas maksimum memberi sumber kepada partai politik itu sebesar 7,5 miliar. Oke, saya sudah menjelaskan dan menjawab 2 pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.